Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Livia Puspa dengan NIM 19010252778. Saya dari PGSD 3L. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai geometri. Simak videonya baik-baik ya. Keep watching. Menurut teman-teman, apa sih geometri itu? Geometri berasal dari dua kata, yaitu geo dan metria, yang secara bahasa berarti pengukuran bumi. Pada dasarnya, geometri adalah kajian matematika yang abstrak, sehingga dalam mempelajarinya tidaklah mudah. Oke teman-teman, bagaimana geometri digunakan? Bahkan tanpa pernah retak terbuka buku geometri. Geometri digunakan setiap hari oleh hampir semua orang. Otak kami membuat perhitungan spesial geometri, seperti langkah kami keluar dari tempat tidur di pagi hari, atau paralel parkir mobil. Dalam geometri, teman-teman menjelajahi rasa spesial dan penalaran geometris. Teman-teman dapat menemukan geometri dalam seni, arsitektur, teknik, robotika, patung, ruang, alam, dan olahraga, dan masih banyak lagi. Beberapa alat yang sering digunakan dalam geometri termasuk kompas, busur derajat. Dan mengapa sih kita harus belajar geometri? Geometri menurut Clemens dalam Nido 2013 membangun konsep dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk dan menyelidiki bangunan dan memisahkan gambar-gambar seperti segi empat, lingkaran, dan segitiga. Dari sudut pandang psikologi, geometri berupa pengalaman visual dan spesial, misalnya bidang, pola, pengukuran, dan pemetaan. Sedangkan dari sudut pandang matematik, geometri menyediakan pendekatan-pendekatan untuk pemecah masalah. Sederhananya begini teman-teman, geometri adalah cabang matematika yang mempelajari ukuran, bentuk, dan posisi dua dimensi, bentuk dan angka tiga dimensi. Pada tahap geometri di sekolah dini atau dalam pendidikan awal, geometri fokus cenderung pada bentuk dan padatan. Dari sana, teman-teman pindah ke mempelajari sifat dan hubungan dari bentuk dan padatan. Teman-teman akan mulai menggunakan kemampuan memecahkan masalah, penalaran deduktif, memahami transformasi, simetri, dan penalaran spesial. Dan perkembangan pemikiran geometri, tidak semua siswa berpikir tentang ide geometri dengan pemahaman yang sama. Walau demikian, semua siswa dapat menemukan dan mengembangkan kemampuan memahami geometri. Baik teman-teman, kita lanjut ke tahap 5 tingkatan dalam pemahaman ide-ide geometri. Ada apa aja ya 5 tingkatan dalam pemahaman ide-ide geometri itu? Van Hill Walle 2002 telah merumuskan 5 tingkatan dalam pemahaman ide-ide geometri. Ada apa aja ya? Yang pertama, ada visualisasi untuk anak level 0. Yang kedua, ada analisis untuk anak level 1. Yang ketiga, ada deduksi informal untuk anak level 2. Yang keempat, ada deduksi untuk anak level 3. Yang kelima, ada ketetapan atau rigor untuk anak level 4. Menurut teman-teman, apa, mengapa, dan bagaimana penerapan teori Van Hill dikembangkan pada siswa SD? Di sini saya akan menjelaskan mengapa dan bagaimananya. Pasangan suami istri edukator Belanda, suaminya yang bernama Pierre Van Hill dan Dina Van Hill Geldof, memperhatikan kesulitan yang dialami siswa mereka ketika mempelajari geometri. Pengamatan ini mengarahkan mereka untuk meneliti dan selanjutnya mengembangkan teori yang melibatkan tingkat-tingkat pemikiran dalam geometri yang dilewati siswa ketika maju dari sekedar pengenalan sebuah gambar hingga menjadi mampu menulis bukti geometrik formal. Teori mereka ini menjelaskan kenapa ya banyak siswa mengalami kesulitan dalam pelajaran geometri, terutama dengan bukti formal. Van Hill yakin bahwa penulisan bukti memerlukan pemikiran pada tingkat yang relatif tinggi, dan banyak siswa perlu mempunyai lebih banyak pengalaman dalam pemikiran pada tingkat-tingkat yang lebih rendah sebelum mempelajari konsep-konsep geometri formal. Menurut Nuraini 2008, ada tahap penglevelan,
dari level 1 hingga level 4. Untuk anak level 1 ada visualisasi, untuk anak level 2 ada analisis, untuk anak level 3 ada abstraksi, untuk anak level 4 ada deduksi. Menurut Nuraeni 2002.3 melaporkan bahwa masih banyak siswa kelas 5 sekolah dasar melakukan kesalahan dalam menentukan unsur-unsur bangun ruang kubus dan balok. Nuraeni DKK 2002.25 melaporkan bahwa siswa kelas 5 masih banyak yang belum memahami konsep geometri datar segitiga dan segi 4. Pada kenyataan di lapangan pun memperlihatkan bahwa di antara semua cabang matematika, hasil belajar siswa dalam geometri yang sangat memprihatinkan. Herawati 1994.2110 melaporkan hasil penelitiannya bahwa masih banyak siswa sekolah dasar yang belum memahami konsep-konsep dasar geometri. Dan ada 2 penemuan Soejadi untuk siswa sekolah dasar yang belum memahami konsep-konsep dasar geometri. Antara lain, yang pertama, siswa sukar mengenali dan memahami bangun-bangun geometri, terutama bangun ruang serta unsur-unsurnya. Yang kedua, siswa sulit menyebutkan unsur-unsur bangun ruang. Misalnya, siswa menyatakan bahwa pengertian rusuk bangun ruang sama dengan sisi bangun datar. Dan Yus Irianto juga melaporkan bahwa masih banyak siswa sekolah dasar kelas 6 yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep geometri datar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tahap penglevelan dari level 1 hingga level 4. Di sini, yang pertama ada level 1 atau visualisasi. Siswa mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui penampilannya saja. Seperti contoh gambar yang ada di video ini. Ada segitiga, persegi panjang, jajar genjang, dan belah ketupat. Sering melalui pembandingannya dengan prototip yang dikenal, sifat-sifat sebuah gambar tidak dipersepsi. Pada tingkat ini, siswa membuat keputusan berdasarkan persepsi, bukan penalaran. Misalnya, seorang siswa sudah mengenal persegi panjang dengan baik. Bila ia sudah bisa menunjukkan atau memilih persegi panjang dari sekumpulan benda-benda geometri lainnya, misalnya, siswa mengenali persegi panjang karena seperti daun pintu. Selanjutnya, ada tahap level 2 atau disebut tahap analisis. Di sini, siswa melihat gambar-gambar sebagai kumpulan sifat-sifatnya, teman-teman. Mereka dapat mengenali dan menyebut sifat-sifat suatu bangun geometri. Tetapi, mereka itu tidak melihat hubungan di antara sifat-sifat ini. Ketika menggambarkan sebuah objek, siswa yang beroperasi pada tingkat ini bisa mencantumkan semua sifat yang diketahui siswa itu, tetapi tidak melihat sifat mana yang perlu dan mana yang cukup untuk menggambarkan objek tersebut. Contohnya, siswa akan mengatakan bahwa persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku, tetapi ia belum dapat memahami hubungan antar bangun-bangun geometri. Misalnya, persegi adalah persegi panjang adalah jajar genjang. Oke, selanjutnya kita ke level 3 atau tahap abstraksi. Ya teman-teman, di sini siswa mempersepsi hubungan di antara sifat-sifat dan di antara gambar-gambarnya. Pada tingkat ini, siswa dapat menciptakan definisi yang bermakna dan memberi argumen informal untuk membenarkan penalaran mereka. Implikasi logis dan inklus kelas seperti persegi merupakan satu jenis dari persegi panjang bisa dipahami, tetapi peran dan signifikansi dari deduksi formal tidak bisa dipahami. Begitu teman-teman. Yang terakhir ada level 4 atau tahap deduksi. Siswa dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, dan mengetahui makna dari kondisi-kondisi yang perlu dan yang cukup. Pada tingkat ini, siswa harus mampu mengkonstruksi bukti seperti yang biasanya ditemukan dalam kelas geometri sekolah menengah atas. Oke, baik teman-teman, segitu saja video pembelajaran dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.
See you teman-teman. Saya pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.